Berdiri semuanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk memulai belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik semuanya, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jika Ibu memanggil nama, silakan untuk mengangkat tangan. Oke? Baik, Ibu. Zihan Fadila, Hadir, Bu. Siti Nuraini, Hadir, Ibu. Anissa Mutia, Hadir, Bu. Ida, Hadir, Bu. Rahmat Laini, Hadir, Bu. Windy Sijana, Hadir. Kita Andiani, Hadir, Bu. Suatun, Bulan. Hadir, Bu. Baik semuanya hadir ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah sekarang biar kita lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Lagu apa tuh, Bu? Ini lagu judulnya Patuh Terhadap Norma. Jadi instrumennya itu kita mengikuti nada potong bebek Alisa. Itu kalau yang terakhir itu kita semua kompak bilang hidup aman, pasti nyaman. Hidup aman, pasti nyaman. Hidup aman, pasti nyaman. Mungkin anak-anak bisa berdiri dulu ya biar kita bisa lagi. Oke, iya, Bu. 1, 2, 3. Ayo kita masuk pada semangat orang. Di sekolah kita harus berbicara. Dalam jangan salah masuk kelas depan. Hormat pada guru dan teman semua. Ayo, ayo, ayo tertib bersama. Ayo, ayo, ayo hidupnya nyaman. Hidup aman, pasti nyaman. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, tadi pagi siapa ya yang datang tepat waktu ke sekolah? Saya paling awal. Iya, awal. Woi, paling awal tuh. Bagus sekali. Kalau ada siswa yang datang terlambat, menurut kalian apakah itu melanggar aturan sekolah? Iya. Jadi aturan itu dibuat agar sekolah kita menjadi lebih tertib dan aman. Benar. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Kacau, kacau. Silakan Siti. Kacau, Bu, kalau tidak ada aturan yang ngatur. Hidup jadi tidak teratur. Orang jadi semena-mena. Iya, benar sekali ya jawaban Siti dan kita. Tangan. Nah, anak-anak, jadi aturan yang mengatur perilaku manusia itu yang tadi kalian sebut, yang tadi ditanyakan itu merupakan norma. Jadi aturan yang mengatur perilaku manusia itu disebut dengan norma. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai patuh terhadap norma. Nah, sebelum kita lanjut untuk memulai materi kita, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran
belajar ya. Baik, Ibu. Tahu konsentrasi. Konsentrasi dimulai, dilihat, didengar, dipahami, konsentrasi. Baik, sekarang anak-anak lebih fokus ya untuk kita belajar. Oh, baik, Ibu. Fokus. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita dan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian norma. Jadi anak-anak, norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan kita menjadi tertib, aman, nyaman, dan lebih teratur. Nah, di sini yang kedua ada jenis-jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama. Nah, norma agama itu berasal dari ayat Tuhan. Di mana tujuan dari norma agama ini, tujuan dari norma agama ini agar manusia hidup sesuai dengan perintah agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Di mana norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Nanti kan kita melanggar norma kesusilaan ini, maka kita akan merasa malu, atas kesalahan. Jika kita melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya norma kesopanan. Norma ini berarti kebiasaan adat dalam masyarakat yang berkaitan dengan sopan santun, perilaku, dan pergaulan di masyarakat. Terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum ini sebenarnya yang dibuat oleh negara, dibuat oleh pemerintah yang bersifat tegas serta mengikat. Jika melanggar, kita akan menjalankan sanksi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari norma. Tadi kan kalian sudah mendengarkan jenis-jenis norma. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan dari norma itu sendiri. Yang pertama norma agama. Contoh dari norma agama yaitu seperti yang kita lakukan sehari-hari, beribadah, sholat lima waktu sehari, puasa, tidak mencuri, puasa, menghormati orang tua. Ya itu contoh dari norma agama. Nah, yang kedua itu apa sih contoh dari norma kesusilaan? Ada yang tahu nggak? Menghargai apa tadi Siti lebih keras suaranya? Membantu sesama, tidak mencela orang lain. Lalu itu aja. Tidak mengolok-olok orang lain. Mudah sekali Siti, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Tidak membicarakan orang lain, tidak bergosip, Bu, tidak berbohong. Oke, tepuk tangan untuk Zihan. Selanjutnya di sini ada contoh dari norma kesopanan. Ya mungkin kalian sudah familiar ya dengan norma kesopanan seperti kita makan salam, sama ibu tadi yang tidak bisa kasar pada orang luar, maka tidak berkaitan dan sebagainya. Selanjutnya ada norma hukum. Di sini contohnya itu seperti kita mematuhi aturan lalu lintas. Jika ada lampu merah kita akan berhenti. Kalau kita mengendarai motor kita harus memakai helm. Oke, ya sudah mengerti anak? Sudah. Jadi ini penjelasan minggu yang terakhir ya mengenai dampak dari pelanggaran norma. Di sini yang pertama ada mendapat teguran atau hukuman. Nah, contohnya itu ketika misal nih Zihan terlambat datang ke sekolah, dia itu bisa mendapatkan sanksi dari guru, bisa dihukum, Bersihkan WC. Itu contoh dari ini yang pertama. Yang kedua ini dijauhi atau tidak disukai orang lain. Nah, maksudnya itu dijauhi atau tidak disukai orang lain. Jadi misal karena perilakunya itu tidak baik, misal dia seperti dikatakan tadi kan sosial mencuri, teman-temannya suka berbohong, bermuka dua. Ya kan kalian? Oke, yang ketiga menimbulkan konflik atau pertengkaran. Nah, menimbulkan konflik atau pertengkaran ini, pelanggaran artinya pelanggaran norma dapat membuat orang lain marah, merasa terganggu. Jadi misal
Oke, mungkin bisa kalian berdiri dulu makanya cari saya sebagai pasangannya melahirkan kartu dengan tulisan lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Nah, dia berpasangan ibu, kan dia lingkungan sama pasangan, terus lingkungannya menjadi kotor dan tidak nyaman. benar nggak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman saya. Ya, pasangannya itu melakukan hukum karena ada aturan resmi dan sanksinya. Pasangannya itu merupakan nama kesepahaman untuk nama lagi. Ini saya pernah dilakukan bagi siswa datang sekolah tepat waktu dan pasalnya menunjukkan sikap disiplin dan patuh terhadap perubahan. Tapi datang ke sekolah tepat waktu itu menunjukkan sikap disiplin. Sudah, nak? Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kayaknya anak-anak, ibu ingin bertanya pada kalian. Di gambar yang kalian lihat ini, apa yang sedang dilakukan oleh siswi tersebut? Membuat sampah sembarangan. Ya, benar. Dan sekarang, nah apakah menurut kalian itu melanggar norma? Jadi
Baik anak-anak, sudah belum diskusinya? Sudah. Semuanya aja ya? Ya. Nah, mungkin dari Kelompok 1, Bu. ya, dari soal pertama mengenai perilaku. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa bentuk perilaku yang ditunjukkan dalam gambar yang telah diberikan oleh ibu tadi. Jelaskan. Silakan. Adapun bentuk perilaku yang ditunjukkan dalam gambar ini, yaitu di mana siswa tidak menghormati guru. Dia masuk ke pelanggaran norma kesopanan. Kemudian dia tidak bersikap sopan karena dia menunjuk sama dia ngangkat kaki dia berjaga. Dia ketawain guru. Terus ada yang ketawain gurunya juga. Sehingga membuat gurunya marah. Iya. Coba Ada tuh kami berdiri saja. Kita boleh dulu. sama-sama melakukan tepuk hebat untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 ya, silakan. Nanti saya ngobrol sama ada teman-teman saya gini dari. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah masuk. Semua jawaban dan hasil diskusinya sangat-sangat memuaskan dan benar ya. Ya, Dari pusat, Ibu akan bertanya sekarang kepada kalian. Setelah tadi Ibu jelaskan dan kalian berdiskusi melakukan pembelajaran di kantin, apa sih yang kalian pelajari dan yang kalian dapat hari ini? Kita dapatkan mana di sini. Oke,